Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi baru ya nak, yaitu tentang usaha rekayasa bidang sistem teknik. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, yang artinya yaitu satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Jadi, dengan menggunakan teknik, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, serta pekerjaan yang lama akan menjadi cepat. Nah, dari sini yang dimaksud dengan sistem teknik adalah pendekatan multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sistem yang besar dan rumit, serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis maupun bisnis. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang perencanaan usaha produk sistem teknik. Nah, yang dibahas apa saja? Ada ide dan peluang usaha produk sistem teknik, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi usaha, dan kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambahkan keberagaman karya rekayasa sistem teknik yang secara bertahap mengalami penyempurnaan sebagai bagian dari solusi yang dibutuhkan masyarakat. Nah, usaha produk sistem teknik ini merupakan salah satu peluang yang menjanjikan untuk ditekuni, atau bisa dikatakan sangat potensial, mengingat kini semakin banyak peralatan yang dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya nih, kalau dulu petani membajak sawah menggunakan kerbau, nah sekarang dengan adanya teknologi, petani membajak sawah menggunakan traktor. Nah, ada banyak contoh produk sistem teknik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contohnya? Ada mesin cuci, alat penyedot debu, blender, mesin kopi, kipas angin. Nah, produk-produk ini itu berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat yang kemudian dicari solusinya. Misalnya nih, mesin cuci. Karena mencuci manual dengan tangan itu cukup capek, maka solusinya diciptakan mesin cuci ini. Atau contoh yang lain, alat penyedot debu nih. Awal mulanya apa? Awal mulanya karena sapu ya nak, karena menyapu menggunakan sapu itu membutuhkan waktu, tenaga, dan waktu yang cukup lama, maka diciptakan alat penyedot debu yang praktis untuk digunakan. Baik, kita lanjutkan ke subbab yang selanjutnya, yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Jadi, seorang wirausaha harus dapat mengelola sumber daya manusia secara profesional. Apa saja sih sumber daya yang dibutuhkan? Ada 6. Man, money, material, mesin, method, dan market. Man di sini manusia, money itu sumber dana, material itu bahan baku, mesin itu alat-alat kerja, method itu metode, dan market itu pemasaran. Baik, yang selanjutnya yaitu administrasi usaha. Administrasi usaha itu mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi, yang bisa meliputi pencatatan transaksi keuangan dan pencatatan transaksi barang atau jasa, dan juga aspek pajak, baik pajak pribadi maupun pajak usaha. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Jadi, produk rekayasa peralatan sistem teknik ini sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan, dan kenyamanan penggunanya. Jadi, produk sistem teknik ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha sesuai dengan kebutuhan pasar yang menjadi sasaran kita. Nah, kita bisa mengembangkan produk sistem teknik yang telah ada menjadi produk baru yang lebih inovatif dan dengan kegunaan yang lebih banyak tentunya dibandingkan dengan produk yang lama yang sudah ada di pasaran. Namun, tidak menutup kemungkinan kita dapat menciptakan produk yang benar-benar baru sehingga dapat membantu pekerjaan manusia. Maka dari itu, kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik ini masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata. Oke, selanjutnya kita akan membahas produksi usaha sistem teknik. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, aneka produk usaha sistem teknik, potensi usaha sistem teknik di daerah, dan pengemasan produk.
Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu aneka produk usaha sistem. Nah, produk-produk sistem teknik dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan produk. Jadi, terdapat berbagai macam produk dengan sistem teknik yang ada di sekitar kita ya, Nak. Baik itu yang dioperasikan secara manual maupun otomatis. Nah, adapun contoh-contoh produknya itu misalnya mesin pembuat tepung. Alat pembuat tepung atau mesin penepung ini merupakan salah satu alat yang bekerja dengan sistem teknik. Mesin penepung ini digunakan untuk mengubah atau menggiling bahan baku yang masih berbentuk utuh menjadi serbuk atau tepung. Nah, alat ini tuh dapat menggiling bahan dengan cepat ya, dan hasilnya pun lebih halus daripada menggunakan penggilingan secara manual lewat alat penumbuk atau menggunakan tangan. Nah, contoh yang lain apa? Contoh yang lain itu mesin penggiling daging merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk menggiling daging dengan cara menghancurkan daging menjadi bentuk yang lebih halus sehingga bisa dibuat makanan lain seperti bakso atau sosis gitu. Jadi mesin-mesin penggiling daging ini banyak digunakan oleh pengusaha yang berkepentingan dengan daging halus atau yang telah dihaluskan. Seperti apa sih? Seperti pengusaha bakso atau pengusaha sosis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke potensi usaha sistem teknik di daerah. Jadi, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik itu tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Nah, bahan baku yang disediakan di alam ini dan juga potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai provinsi di Indonesia itu menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengemasan produk. Nah, pengemasan merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan produk ya, Nak. Jadi, dalam pengemasan, produk itu harus memenuhi beberapa kondisi dan aspek agar mencapai tujuan pengemasan. Nah, ada dua fungsi pengemasan produk, yaitu fungsi distributif dan fungsi identitas. Kalau fungsi distributif itu pelindung ketika produk itu didistribusikan ya, Nak. Jadi, ketika nanti mau didistribusikan, kemasan ini harus mampu melindungi produknya. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi identitas. Sebagai identitas produk, jadi pada kemasan itu harus dicantumkan keterangan dan informasi tentang produk yang ada di dalamnya. Bisa nama produk, kegunaan produk, atau keterangan cara penggunaan produk. Oke, cukup sekian dari Bu Ayu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.